Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli Subahi. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro. Jihad. Jihad berasal dari kata jahada yujahidu, yang artinya mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Secara kontekstual, jihad adalah perjuangan oleh individu muslim atau kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain-lain. Jihad berbeda dengan perang, meskipun sebagian orang barat mengidentikan jihad sebagai perang untuk menyiarkan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'du innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal, yang berarti dasar atau fundamental. Secara istilah, radikalisme adalah perubahan sosial dan politik secara drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial politik secara drastis. Islam sebagai rahmatan lil alamin tampil dengan wajah kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan, apalagi radikalisme. Radikalisme menyebabkan teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan. Banyak darah mengalir akibat radikalisme dan kerugian harta benda. Di samping itu, radikalisme melahirkan berbagai penderitaan. Tidak sedikit kasus orang tua kehilangan anaknya atau sebaliknya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan suami atau istri mereka, dan sebagainya. Dalam kasus yang lebih tinggi, radikalisme menyebabkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan memperburuk agama yang dipeluk pelaku radikalisme. Upaya menanggulangi radikalisme umat beragama secara khusus di Indonesia dan secara umum di negara-negara lain adalah dengan mengetahui secara tepat akar permasalahan yang terjadi, kemudian dicari solusi yang tepat dan bijak yang melibatkan semua pihak. Semoga paham radikalisme segera hilang dan tercapai kedamaian. Kini sudah saatnya umat Islam menumbuhkan karakter beragama yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas atau kemajukan kehidupan dalam pihak lainnya. Keberagaman yang moderat akan lebih mengurangi polarisasi fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam hadir di muka bumi untuk memenuhi panggilan kasih sayang, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Arti moderat sendiri adalah menghindari perilaku bersikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap yang cenderung menggunakan jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam dengan cara damai melalui para pedagang Gujarat dan Arab. Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.